Timnas Indonesia selangkah lagi mengukir sejarah dalam dunia persepakbolaan Asia Tenggara apabila berhasil meraih hasil maksimal pada round 4 yang berlangsung di Arab Saudi dan lolos ke panggung akbar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika. Dengan catatan pertama, tim nasional Indonesia harus bisa melewati hadangan dari tim nasional Arab Saudi yang akan dihadapi di King Abdul Aziz Stadium pada 8 Oktober 2025 malam waktu Arab Saudi atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pertama round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim nasional diharapkan bisa menghajar tim nasional Arab Saudi dengan skor telak agar bisa mempermudah jalan menuju Piala Dunia yang diselenggarakan tahun depan di benua Amerika. Tim nasional Indonesia harusnya bisa lebih percaya diri, karena hasil pertemuan di round 3 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tidak pernah kalah menghadapi tim nasional Arab, baik yang dilangsungkan di King Abdul Aziz Stadium, kandang Arab Saudi, maupun di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertemuan pertama di King Abdul Aziz Stadium, kandang Arab Saudi pada laga pembuka putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Lewat gol perdana yang dicetak Sandy Walsh pada menit 19, memanfaatkan tendangan dari Ragnar Oratmangun. Namun akhirnya berhasil disamakan kedudukannya oleh Timnas Arab melalui tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti Musab Al-Juwair yang mengecoh penjaga gawang Martin Paes. Selanjutnya, pada pertemuan kedua yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan November 2024, Timnas Indonesia berhasil menggulung Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 melalui sepasang gol dari Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Timnas Indonesia sendiri bermain dengan 10 orang pemain setelah Justin Hubner mendapatkan kartu merah. Dengan hasil yang gemilang tersebut, harusnya Timnas Indonesia wajib menang besar supaya bisa mempermudah jalan menuju laga kedua dengan menghadapi tim nasional Irak. Timnas Indonesia mempunyai mimpi buruk apabila bertemu dengan tim nasional Irak, dengan hasil tidak pernah menang sama sekali dalam 3 pertemuan terakhir. Pada pertemuan pertama di round 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan November 2023 yang berlangsung di Irak, Timnas Indonesia dicukur habis Timnas Irak 5-1 melalui gol dari Basar Hasan pada menit 20. Gol bunuh diri Jordi Amat. Namun sebelum istirahat turun minum, asa diciptakan Sain Patinama dengan mencetak gol perdana bagi skuad tim merah putih pada menit injury time untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Namun akhirnya pada babak kedua, Timnas Irak akhirnya menggila dengan menyarangkan 3 gol tambahan, masing-masing dicetak oleh Osama Rashid menit 60, Amin menit 81, dan terakhir Ali Al-Hamidi menit 88. Pada pertemuan kedua yang terjadi pada gelaran Akbar Pesta Bola Asia yang berlangsung di Qatar tahun 2024, Timnas Indonesia tampil lebih apik meskipun akhirnya masih harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 3-1. Gol pertama Irak dicetak oleh Mohamed Ali pada menit ke-17 dan berhasil disamakan oleh gol cantik kerjasama antara Yakub Sayuri dan Marcelino Ferdinand pada menit ke-37. Namun, kelengahan di lini belakang Timnas Indonesia di menit akhir menjelang turun minum babak pertama dimanfaatkan para pemain Irak untuk membobol gawang Timnas Indonesia melalui gol Osa Rashid pada menit 45+7. Pada babak kedua, Indonesia tampil solid dan militan. Akan tetapi, Timnas Arab akhirnya bisa menambah 1 gol lagi lewat Aiman Hussein pada menit 75. Hasil 3-1 bertahan hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan, dan pada pertemuan terakhir terjadi pada bulan Juni 2024 pada leg kedua round 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia kembali gagal meraih kemenangan dan tumbang 2-0 oleh Timnas Irak. Gol Irak dicetak pada babak kedua melalui Aiman Hussein pada menit 54 lewat titik putih dan berhasil digandakan oleh Ali Jasem pada menit 88 yang diwarnai blunder fatal yang dilakukan oleh Hernando Ari. Dengan hasil pertemuan-pertemuan tersebut, Indonesia harus bisa mewaspadai Timnas Irak. Serta halangan terakhir Timnas Indonesia adalah AFC sendiri. AFC akhir-akhir ini membuat banyak keputusan kontroversi yang dianggap merugikan tim-tim peserta round 4, kecuali Timnas Arab dan Qatar.
Terbaru, AFC membuat ketentuan pembatasan kedatangan supporter tim tamu yang hadir di lapangan hanya diberikan kuota 8% dari total 100% kuota stadion, baik di Arab Saudi maupun di Qatar. Ini dianggap sangat merugikan tim-tim tamu seperti Timnas Indonesia yang membutuhkan support bertanding jauh di Arab Saudi. Bahkan, wasit yang ditunjuk mengadili laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi berasal dari negara Kuwait. Dan jelas, sangat merugikan Timnas Indonesia karena Kuwait dan Arab Saudi merupakan satu negara regional atau serumpun Arab. Sebelumnya, AFC juga membuat keputusan mengejutkan dengan memindahkan tuan rumah RON 4 yang sebelumnya digelar tempat negara netral diubah memilih Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara RON 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Patut ditunggu sejarah apakah akan dibuat Timnas Indonesia dengan lolos ke Piala Dunia tahun depan di Amerika.